Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adli Anjani dengan NIM A1S12231 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Ruang 003. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Lingkungan Keluarga dalam Pendidikan Anak yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Berikut adalah penjelasan materi terkait dengan pertemuan 2 sampai dengan 7. Materi pertama pada pertemuan 2 membahas mengenai pengertian keluarga, tujuan berkeluarga, fungsi keluarga dalam kehidupan, tanggung jawab anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak, serta jenis pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian keluarga terlebih dahulu. Keluarga adalah unit sosial yang bertempat tinggal dalam satu atap yang terbentuk melalui pernikahan dengan kepala keluarga sebagai pemimpinnya. Selanjutnya, yaitu mengenai tujuan keluarga. Karena keluarga merupakan unit dasar, jadi keluarga ini sangat berpengaruh untuk pembentukan individu. Bukan hanya anak, tetapi orang tua dan yang lain-lain. Keluarga juga bisa menstabilkan kebutuhan rasa kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga ini ada 5. Yang pertama yaitu fungsi biologis. Fungsi biologis ini berupa pemenuhan rasa kasih sayang, seperti membesarkan anak, memberi makan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini berupa pemenuhan kebutuhan finansial. Dan yang ketiga yaitu fungsi psikologis. Jadi fungsi psikologis ini mampu meningkatkan perkembangan kepribadian. Dan selanjutnya yaitu fungsi edukasi. Fungsi edukasi ini berupa mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu fungsi sosiokultur. Jadi fungsi sosiokultur ini merupakan pengajaran adat istiadat. Yang selanjutnya yaitu materi terkait dengan tanggung jawab anggota keluarga. Tanggung jawab orang tua di sini yaitu untuk memelihara, mendidik, membesarkan anak sebaik-baiknya, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan sosio-emosionalnya. Dan yang materi yang terakhir yaitu terkait dengan jenis pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga. Jadi pola asuh itu merupakan cara orang tua dalam mendidik anak. Nah, pola asuh ini terdapat 4. Yang pertama yaitu otoriter, demokratis, permisif, dan laissez-faire. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang aturan-aturannya kaku dan anak sangat dibatasi oleh orang tua. Yang selanjutnya pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini masih terdapat aturan-aturan tetapi ditandai dengan sikap terbuka orang tua terhadap anak. Yang selanjutnya yaitu pola asuh permisif. Jadi pola asuh permisif ini berupa kebebasan yang dikasih orang tua kepada anak. Dan yang terakhir yaitu pola asuh laissez-faire. Pola asuh laissez-faire ini ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua kepada anak. Materi kedua pada pertemuan ketiga membahas mengenai jenis-jenis keluarga dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga, variasi sistem perkawinan, anak dalam keluarga monogami poligami, dan yang terakhir anak dalam keluarga endogami dan eksogami. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis keluarga. Jadi ada beberapa jenis keluarga. Yang pertama yaitu keluarga inti atau nuclear family. Jadi keluarga inti ini adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dan selanjutnya yaitu keluarga besar atau extended family. Jadi keluarga besar ini melibatkan keluarga inti dan kerabat lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu keluarga poligami. Jadi keluarga poligami ini didefinisikan sebagai satu pasangan memiliki lebih dari satu istri dan suami. Dan yang keempat yaitu keluarga tunggal atau single parent family. Jadi terdiri dari orang tua tunggal dan anak. Selanjutnya yaitu ada keluarga tanpa anak atau children's family. Jadi pasangan yang tidak memiliki anak baik pilihan maupun faktor biologis. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik umum anggota keluarga. Yang pertama yaitu kepala keluarga. Kepala keluarga ini memiliki karakteristik tentu saja sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam keluarga. Yang kedua ada ibu. Ibu biasanya ini berperan dalam pengasuhan anak, pendidikan anak, dan pengelolaan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu ada anak. Jadi anak ini merupakan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab dari orang tua untuk dibimbing dan dididik.
Yang selanjutnya yaitu ada kerabat. Jadi di sini kerabat itu berfungsi sebagai pendukung keluarga inti secara emosional atau material, terutama dalam keluarga besar. Berikutnya materi terkait dengan variasi sistem perkawinan. Jadi yang pertama yaitu ada monogami. Jadi monogami ini dimana seseorang hanya memiliki satu pasangan, yaitu satu pria dengan satu wanita. Yang selanjutnya yaitu ada poligami. Jadi poligami ini merupakan seseorang yang memiliki lebih dari satu pasangan. Poligami ini terdapat dua jenis, yaitu poligini dan poliandri. Jadi poligini ini merupakan laki-laki yang menikahi beberapa wanita, sedangkan poliandri yaitu satu wanita yang menikahi beberapa pria. Selanjutnya yaitu ada endogami. Endogami ini merupakan pernikahan di dalam kelompok yang sama seperti suku, agama, ataupun kasta. Jadi tujuan dari pernikahan ini yaitu untuk menjaga tradisi dan kebiasaan kelompok tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada eksogami. Jadi eksogami ini merupakan pernikahan yang berada di dalam luar kelompok. Jadi seperti suku, agama, atau komunitas. Sistem ini membantu untuk menciptakan hubungan yang lebih beragam dan membuka pintu untuk mengenal budaya lain. Selanjutnya materi terkait dengan anak dalam monogami. Jadi anak dalam monogami ini biasanya tinggal bersama ayah, ibu dalam keluarga kecil. Dan anak monogami ini biasanya lebih mendapatkan perhatian yang maksimal dari kedua orang tuanya karena anggota keluarga yang sedikit. Selanjutnya yaitu anak dalam poligami. Anak dalam poligami ini biasanya memiliki banyak saudara karena orang tuanya yang memiliki lebih dari satu pasangan. Yang selanjutnya yaitu ada anak dalam endogami. Anak dalam endogami ini biasanya diajarkan untuk menjaga tradisi dan kebiasaan kelompok. Dan biasanya anak dalam endogami ini menjaga identitas dan nilai-nilai keluarga. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu anak dalam eksogami. Jadi anak yang dalam eksogami ini dibesarkan dengan pengaruh dari dua budaya. Jadi mereka diajarkan untuk menghormati keberagaman dan sering tumbuh dengan pandangan lebih luas tentang dunia. Materi ketiga pada pertemuan 4 membahas mengenai keluarga sehat, konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia, pengertian dari keluarga sehat dan bahagia, strategi dalam mewujudkan keluarga sehat dan bahagia, dan yang terakhir yaitu melakukan planning, organizing, directing, leading, controlling, dan coordinating. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian keluarga sehat. Jadi, keluarga sehat itu adalah keluarga yang mampu menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional setiap anggotanya, sehingga terciptanya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung satu sama lain. Dan juga biasanya di keluarga sehat ini merupakan keluarga yang tidak antipatik, jadi mereka saling respect satu sama lain. Selanjutnya yaitu strategi untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menjaga komunikasi satu sama lain, yaitu dengan terciptanya komunikasi yang baik satu sama lain itu akan mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Yang selanjutnya yaitu menjaga pola hidup sehat. Jadi di sini sebagai keluarga kita harus mengatur pola makan yang bergizi untuk seluruh anggota keluarga. Selanjutnya yaitu ada membangun kedekatan emosional. Jadi kita di dalam keluarga, masing-masing anggota keluarga itu harus meluangkan waktu berkualitas bersama, yaitu untuk contohnya seperti makan bersama atau melakukan aktivitas santai lainnya. Selanjutnya terkait dengan materi melakukan planning, organizing, directing atau leading, controlling, dan coordinating. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Jadi planning atau perencanaan itu merupakan menyusun rencana untuk mencapai suatu tujuan. Di sini contohnya kita sebagai orang tua yaitu menyusun rencana untuk pendidikan anak. Nah, selanjutnya yaitu ada organizing atau pengorganisasian. Contohnya yaitu mengatur waktu, mengatur uang, mengatur tenaga, dan melaksanakan rencana. Itu contohnya seperti contoh spesifiknya itu seperti sebagai setiap anggota keluarga itu harus memiliki tugas-tugas masing-masing dalam rumah tangga. Misalnya ada adik yang menyapu atau kakak yang membersihkan kamar dan yang lain-lain.
Yang selanjutnya yaitu directing atau leading. Nah, ini memberikan bimbingan berupa motivasi atau arahan kepada orang-orang yang terlibat. Jadi ini contohnya itu ketika kita sebagai orang tua nanti, kita harus memotivasi anak, terutama ketika anak dalam masa sulit atau menginginkan sesuatu tujuan, kita harus memotivasi mereka. Yang selanjutnya yaitu controlling atau pengendalian. Pengendalian atau controlling ini merupakan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Di sini contohnya itu kita sebagai orang tua, terutama ibu, itu memeriksa pengeluaran keluarga agar sesuai dengan anggaran atau mengevaluasi kemajuan proyek kerja. Dan yang terakhir yaitu coordinating atau koordinasi. Jadi coordinating atau koordinasi ini mensinkronisasikan semua aktivitas dan sumber daya agar bekerja secara efektif dan efisien. Ini contohnya itu kita mengatur jadwal keluarga agar semua anggota bisa beraktivitas tanpa konflik waktu atau memastikan semua bagian tim kerja saling mendukung. Materi keempat pada pertemuan kelima yaitu membahas mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam keluarga, problematika dan konflik yang sering terjadi dalam keluarga, faktor penyebab konflik dalam keluarga, dampak dari konflik terjadi dalam keluarga, serta solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik dan masalah dalam keluarga. Berikutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu terkait dengan kewajiban dan hak anggota keluarga. Tentunya di dalam suatu keluarga itu setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Di sini biasanya kepemimpinan atau kendali rumah tangga itu dipegang oleh suami dan istri harus patuh kepada suami sesuai dengan batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Nah, tentu saja sebagai orang tua, kewajiban yang pertama yang harus dilakukan yaitu memberi nafkah seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nah, selanjutnya itu melindungi dan menjaga anak, baik merawat secara fisik, mental, serta emosional. Dan yang kedua, kewajiban anak. Kewajiban anak tentunya yang pertama itu harus menghormati orang tua. Kedua yaitu menaati orang tua, membantu pekerjaan yang ada di rumah, dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depannya. Selanjutnya yaitu ada hak anggota keluarga. Di sini orang tua itu memiliki hak. Yang pertama yaitu mendapat penghormatan. Penghormatan yang di sini yang dimaksud yaitu dari anak, ketaatan dari anak. Kedua yaitu dukungan dari anak-anak di masa tua atau saat membutuhkan nanti. Dan yang kedua yaitu hak anggota keluarga anak. Anak di sini tentunya harus mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang ini berupa perlindungan, perhatian yang diberikan oleh orang tua. Kemudian anak juga harus mendapatkan pendidikan, fasilitas untuk tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kesempatan untuk mengemukakan pendapat di lingkungan keluarga. Kemudian saya akan membahas mengenai komunikasi dalam keluarga. Apa sih komunikasi dalam keluarga itu? Jadi komunikasi dalam keluarga ini merupakan pertukaran ide, perasaan, atau pendapat yang dilakukan oleh anggota-anggota di dalam keluarga yang di sini bertujuan untuk memperkuat hubungan, bisa untuk menyelesaikan masalah, dan tentunya untuk menjaga keharmonisan satu sama lain. Jadi ketika kita melakukan komunikasi dengan anggota keluarga dengan baik dan benar, kita bisa menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis. Problematika dan konflik yang sering terjadi dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga tentunya tidak selamanya berjalan dengan mulus. Tentu saja ada konflik atau permasalahan yang akan terjadi. Ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan konflik atau problematika terjadi dalam keluarga. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat. Di dalam setiap anggota keluarga tentunya memiliki pendapat dan pemikiran masing-masing. Itulah yang mungkin bisa menyebabkan konflik dan masalah terjadi di dalam keluarga. Yang selanjutnya yaitu perbedaan generasi. Biasanya ini terjadi antara orang tua dan anak. Karena perbedaan generasi yang jauh tentunya bisa menyebabkan permasalahan dan konflik. Yang selanjutnya yaitu pembagian tugas. Jadi di dalam keluarga tentunya setiap anggota itu harusnya memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Jika tidak ada, maka akan memberatkan anggota keluarga yang lain. Kemudian faktor penyebab konflik dalam keluarga.
sebelum saya membahas lebih lanjut, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu konflik. Jadi konflik ini kondisi di mana adanya perselisihan, ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Nah, biasanya faktor penyebab konflik dalam keluarga ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu konflik yang berfokus pada sentral, mendasar, seperti contohnya itu pendidikan anak, agama, dan kepemilikan anak. Yang kedua yaitu konflik yang berfokus pada isu utama. Ya, ini adalah hal-hal yang terkait dengan aktivitas sehari-hari seperti keputusan untuk berlibur atau pembagian tugas pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya yaitu materi terkait dengan dampak dari konflik yang terjadi dalam keluarga. Nah, akibat dari konflik keluarga yang terjadi ini mungkin baik secara emosional maupun sosial. Dampak yang mencakup itu tuh bisa peningkatan stres dan kecemasan di antara anggota keluarga yang dapat mengganggu kesejahteraan mental maupun fisiknya. Di sini ada beberapa komponen yaitu kesehatan emosionalnya, kualitas hubungan antara anggota keluarga, kemudian kesehatan fisiknya juga terganggu, dampak sosial, dan pengelolaan konflik. Dan yang terakhir yaitu ada solusi yang dapat dilakukan menyelesaikan konflik dan masalah dalam keluarga. Tentunya di dalam suatu keluarga kita harus cepat-cepat menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi sehingga tidak berkepanjangan. Nah, untuk menyelesaikan konflik atau masalah dalam keluarga ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pendekatan dan cara pemecahan masalah. Salah satunya yaitu komunikasi dalam keluarga. Nah, komunikasi dalam keluarga ini penting dan harus tetap terjalin, harus tetap terjaga, karena keluarga dengan komunikasi yang baik maka akan semakin sedikit kemungkinan untuk terjadinya konflik di dalam keluarga. Kemudian ada mungkin yang terakhir itu ada menentukan waktu bicara, yaitu kita harus memposisikan diri untuk menempatkan waktu di mana kita harus membicarakan suatu permasalahan, suatu hal gitu. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi kelima pada pertemuan ke-6 itu membahas mengenai anak dalam keluarga, matrilineal dan patrilineal, anak dalam keluarga matrilokal dan patrilokal, anak dalam keluarga besar dan keluarga inti. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai anak dalam keluarga. Nah, di sini peran dan tanggung jawab anak dalam keluarga itu memiliki peran untuk dihormati, tentu saja dilindungi dan dididik oleh orang tua. Nah, di sini mereka itu harus belajar nilai-nilai norma dan budaya yang diterapkan dalam keluarga. Selanjutnya saya akan membahas mengenai matrilineal dan patrilineal. Di sini yang pertama yaitu matrilineal. Nah, matrilineal itu apa sih? Matrilineal itu adalah sistem keturunan di mana garis keturunan itu mengikuti pihak ibu. Nah, di sini artinya anak-anak yang lebih dekat dengan keluarga ibu dan warisan atau nama keluarga turun melalui ibu. Nah, di sini contoh itu tuh di Indonesia itu ada suku Minangkabau. Nah, yang selanjutnya yaitu patrilineal. Nah, sistem patrilineal ini keturunan di mana garis keturunan mengikuti pihak ayah. Jadi artinya anak-anak mengikuti nama keluarga ayah dan warisan turun melalui ayah. Nah, di sini contohnya itu banyak masyarakat di dunia termasuk masyarakat Indonesia ini juga menganut sistem patrilineal. Selanjutnya yaitu mengenai anak dalam keluarga matrilokal dan patrilokal. Yang pertama saya akan membahas mengenai matrilokal. Jadi matrilokal ini merupakan sistem tempat tinggal setelah pernikahan di mana pasangan itu dituntut untuk tinggal bersama keluarga pihak istri atau ibu. Nah, jadi anak-anak dalam keluarga matrilokal ini biasanya lebih dekat dengan keluarga ibu. Selanjutnya yaitu patrilokal. Nah, patrilokal ini sebaliknya. Jadi sistem tempat tinggal setelah pernikahan ini di mana pasangan tinggal bersama keluarga pihak ayah atau suami. Jadi anak-anaknya juga biasanya patrilokal ini biasanya lebih dekat dengan keluarga ayah. Kemudian yang terakhir itu ada anak dalam keluarga besar dan keluarga inti. Sebelum lebih lanjut saya akan menjelaskan mengenai apa itu keluarga inti dan keluarga besar. Jadi keluarga besar itu merupakan keluarga inti yang di dalamnya ditambahkan oleh sanak saudara seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Nah, biasanya anak-anak yang tinggal bersama kakek atau nenek ini bertemu dengan sepupu-sepupu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu apa itu keluarga inti. Jadi keluarga inti ini hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, anak-anak dalam keluarga inti ini biasanya berfokus pada perhatian dan pengasuhan dari kedua orang tua mereka. Dan materi yang terakhir, materi ke-6 pada pertemuan ke-7 yaitu membahas mengenai
internalisasi norma agama, norma masyarakat, adat istiadat antar anggota keluarga, keteladanan dan pembiasaan perilaku positif antar anggota keluarga, membangun psikologis positif antar anggota keluarga, dan yang terakhir membangun komunikasi positif antar anggota keluarga seperti bermain, cerita, nasihat, penghargaan, dan hukuman, tata krama, simpati, dan empati. Dan selanjutnya yaitu internalisasi norma agama, norma masyarakat, dan adat istiadat antar anggota keluarga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai internalisasi. Jadi, internalisasi ini proses di mana nilai atau norma serta aturan itu diajarkan kepada anak-anak dan diterima dan menjadi bagian dari perilaku dan cara berpikir mereka sehari-hari. Nah, biasanya di dalam keluarga, internalisasi ini dapat menjadi terjadi melalui proses pendidikan formal maupun non formal seperti percakapan maupun kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya materi terkait dengan keteladanan dan pembiasaan perilaku positif antar anggota keluarga. Nah, kita sebagai orang tua tentunya keluarga lainnya itu harus menjadi contoh yang baik bagi anak dalam berperilaku. Nah, keteladanan ini dalam hal berbicara dengan sopan, menghormati orang lain, dan bekerja keras dapat mempengaruhi cara anak berpikir dan bertindak. Nah, dengan itu pembiasaan perilaku positif kepada anak akan melihat dan mengikuti cara kebiasaan yang ada di sekitar mereka. Jika keluarga membiasakan hal-hal yang baik, maka mereka akan mengikuti hal-hal baik. Namun sebaliknya, jika keluarga membiasakan hal-hal negatif, mereka juga akan meniru hal-hal negatif. Yang selanjutnya yaitu membangun psikologi positif antar anggota keluarga. Jadi membangun psikologi positif dalam anggota keluarga ini menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional di setiap anggota keluarga. Nah, hal ini tuh bisa dicapai dengan cara melakukan pemberian dukungan emosional, motivasi, pengakuan terhadap pencapaian, dan saling memberi nasihat dan semangat. Kemudian yang terakhir yaitu membangun komunikasi positif antar anggota keluarga. Nah, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang contohnya itu seperti bermain, cerita, nasihat, dan memberikan penghargaan maupun hukuman. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari pertemuan kedua sampai dengan 7. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.